Selamat datang di video tutorial Java kita yang kelima, dan pada video ini kita akan menambahkan database pada aplikasi kita. Kita akan menggunakan MySQL dan kita akan belajar bagaimana menggunakan JDBC atau Java Database Connector untuk menghubungkan aplikasi Point of Service kita ke database MySQL yang telah kita bangun. Oke, jadi untuk mulai video tutorial kita ini, sebelumnya kita harus melakukan instalasi beberapa dulu ya, karena kita akan melakukan koneksi ke database. Jadi kita perlu melakukan instalasi database dulu. Saya rasa yang paling sederhana itu kita bisa menggunakan SAM ya. Jadi SAM PP itu SAM atau SAM PP, SAM PP sebenarnya. Singkatannya adalah Cross Apache MySQL, Perl, dan PHP. Ini adalah all-in-one yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Silakan diinstal sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya rasa paling gampang itu pakai yang for Windows saja. Kalau sudah, harusnya kita sudah bisa menjalankan ini ya. Kita bisa start Apache dan MySQL-nya saja. Oh, sorry, tadi saya malah udah start ya, tapi saya stop. Ya, kemudian bisa diketik localhost phpMyAdmin, harusnya akan muncul tampilan seperti ini. Kalau misalnya belum pernah bermain-main dengan phpMyAdmin, saya sarankan untuk melihat tutorial yang lain bagaimana melakukan mempersiapkan database dengan menggunakan SAMPP. Tapi menurut saya ini sangat sederhana sekali, jadi nggak perlu instalasi yang ribet ya. Oke, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita harus menginstal konektor J-nya. Ya, jadi kenapa kita harus install konektor J-nya? Karena MySQL itu vendornya beda dengan Java gitu ya. Jadi kita butuh apa yang disebut dengan konektor ya, yang menjembatani antara driver MySQL kita. MySQL itu sendiri itu kan adalah sebuah database server ya, dan Java, aplikasi Java kita gitu ya. Jadi kita bisa Google aja MySQL JDBC driver. JDBC itu kepanjangannya adalah Java Database Connector ya. Kemudian masuk ke halamannya, saya rasa yang paling mudah itu jangan installernya ya, di-download ya. Ada platform independen aja ya, download aja yang ini, zip atau tar-nya sama aja. Nanti ketika sudah selesai di-download, di dalam zip-nya itu ada .jar ya. Jadi kalau misalnya saya lihat di project saya ya, .jar-nya itu sudah ada. Di copy aja .jar-nya itu di sini ya, supaya nanti kalau kita pindah komputer gitu ya, projectnya tuh jar-nya tuh masih lengket gitu ya. Jadi silakan dipindahkan jar-nya kemari ya. Setelah download zip-nya, dibuka zip-nya, copy aja jar-nya kemari, yang lain nggak usah, cukup .jar-nya aja ya. Kemudian cara paling mudah untuk menambahkan di library-nya ini ya, kita tekan add jar atau folder, kita arahkan ke project kita, kemudian kita install .jar-nya. Oke, sekarang kita sudah berhasil mengkoneksikan database kita, JDBC kita pada program kita ya. Nah, sebelum kita masuk ke codingannya, saya coba jelaskan dulu sedikit apa yang akan kita lakukan ya. Jadi saya punya aplikasi postnya di sini ya. Ini adalah aplikasi postnya dan ini adalah database-nya ya, MySQL ya. Ini adalah aplikasi postnya. Jadi tiap kali kita membutuhkan data, kita akan minta ke MySQL-nya ini dan dia akan mengembalikan datanya. Kalau selama ini datanya itu kita simpan dalam array list, kita akan pindahkan datanya itu ke database kita. Ya. Jadi kita akan masukkan kodenya kemari, kemudian dia akan mengembalikan itemnya di sini. Ya. Oke, sederhana cara implementasinya, tapi untuk implementasinya agak sedikit panjang gitu. Jadi kita coba, saya akan coba skimming gitu ya. Jadi nggak perlu detail sekali untuk implementasi database-nya, tapi kalian bisa ikutin ya. Kita bikin database baru dulu, nama database-nya misalnya post ya, postdb.
DB kalau misalnya dalam SQL dia nggak case sensitif ya, jadi kita menggunakan underline underscore gitu ya. Kayak create, terus nama tabelnya yang pertama itu kita bikin aja table item. Untuk kolomnya kita pertama perlu barcode, kemudian nama, harga, dan nama dan harga aja ya sepertinya ya. Berarti kita perlu 3 aja sebenarnya. Oke, untuk sementara ini nggak apa-apa 3 aja. Nah, untuk yang pertama adalah ID gitu ya. Eh, ini sebenarnya nggak relevan dengan project kita, tapi kalau misalnya penasaran aja, itu dari mana dapat code-nya ya. Jadi registrasi barcode produk Indonesia. Jadi biasanya itu produk-produk di Indonesia itu kalau misalnya di Indomaret itu kan ada barcode-nya yang dia scan dia langsung dapat produknya. Itu dari mana? Itu harus registrasi dulu di sini gitu. Ya. Dan nanti retailer-retailer seperti Indomaret atau Alfamart atau retailer lainnya gitu ya kayak Transmart dan lain-lain itu bisa download barcode-nya di sini ya. Dan kita juga bisa download sih sebenarnya ya. Jadi kita bisa download tadi saya ada lihat itunya sih Excelnya ya. Tapi ya silakan dicari sendirilah ya. Jadi barcode-nya bisa diambil di sini ya. gs1.id ini bisa kita itu bisa kita download barcode-nya yang bisa kita pakai dalam sistem kita. Dan itu kita bisa sinkron otomatis dengan GS1. Jadi kalau ada registrasi produk yang baru, kita akan otomatis bisa dapat barcode-nya kalau kita menggunakan barcode untuk di sistem kita ya. Kadang-kadang itu kan hanya dipakai untuk retailer yang besar ya. Kalau untuk warung-warung itu jarang pakai barcode gitu. Oke, itu sekedar informasi tambahan aja. Sebenarnya tidak relevan. Kenapa? Karena kita tidak akan menggunakan ID sesuai dengan barcode-nya tersebut ya. Kita pakai ID kita sendiri ya. Jadi kita bikin aja untuk ID kita yang pertama itu tipe datanya integer. Oh, namanya itu kita bikin ID aja lah ya. ID integer, maaf ini agak saya expand dulu sedikit ya. Kemudian kita bikin aja auto increment supaya nggak ribet nanti waktu masukin kodenya. Jadi kita nggak usah yang lain-lain gitu ya. Namanya misalnya Citato berapa ya? Barbecue gitu. Harganya ini kita bikin varchar aja, kita bikin batas namanya itu misalnya 50. Untuk harganya bolehlah ini saya rasa nggak masalah ya. Saya bikin misalnya 15.000. Mahal juga 10.000. Oke. Loh, sorry sorry sorry. Ini nama kolomnya ya, bukan nama itemnya ya. Dan harga. Oke. Jadi untuk sekarang kita perlu ID, nama, harga. Oke, kalau sudah save, kemudian kita masukkan ya. Kita oh sorry sorry sorry. Structure insert sorry ya sudah lama juga nggak pakai ya. ID-nya kita kosongin aja karena auto increment nanti dia akan otomatis nambahin ya. Kita bikin cita tuh barbecue berapa gramnya itu? 100 gram ya kalau nggak salah ya. Saya juga nggak tahu sih. Normal aja lah ya, normal gitu. Harganya kita bikin 10.000 gitu ya. Kemudian kita ada Oreo apa normal harganya misalnya 15.000 gitu ya. Kemudian kita go, dia akan sudah nambahin itemnya. Ya, silakan tambahin item yang lain lagi supaya lebih menarik ya. Supaya lebih banyak lagi ID yang bisa kita pakai. Tapi saya nggak akan fokus itu nanti terlalu lama tutorialnya. Ya. Nah, jadi sekarang saya sudah punya data di itemnya. Sekarang bagaimana cara mengambil datanya ini ke dalam sistem kita. Oke. Em, Kode nama harga ya sebenarnya ini udah itu sih udah fix ya udah ada ya tapi nggak apa-apa ya. Nah jadi yang paling pertama kita lakukan adalah kita bikin dulu satu kelas ya kita bilang DB konektor namanya di mana kelas ini punya satu fungsinya ada apa dia untuk menyimpan koneksi dari database itu ya.
supaya kita nggak perlu membuat objek dan supaya koneksinya itu hanya satu saja ke database untuk dari aplikasi kita. Jadi kita bikin aja variabel connectionnya itu berupa variabel statik. Statik itu artinya apa? Variabel itu dimiliki oleh si kelasnya, bukan si objeknya, ya. Jadi saya punya satu variabel statik, bilanglah namanya connection. Nah, tipe datanya apa? Kalau di JDBC itu dia punya data connection. Dia punya tipe variabel namanya connection. Ya, saya bikin tipe datanya itu adalah static. Jadi static connection connection. Ya, di awal dia akan marah. Saya nggak kenal ini apa ini connection ini. Ya, dia bukan tipe data bawaan si Java. Jadi kalau kita tekan Alt Enter, ya kita bisa lihat bahwa ada di sini add import Java SQL connection. Itu yang akan kita pakai. Ya, oke. Sekarang kita sudah punya variabel untuk menyimpan connectionnya. Sekarang kita coba connect ke database-nya, ya. Untuk koneksi ke database, kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama itu adalah, sorry, ya. Yang pertama itu adalah drivernya, ya. Driver dari database kita. Jadi di JDBC itu kan driver sebenarnya kan kita harus define dulu jar-nya ini ada banyak banyak package di sini ya. Kita harus bilang dulu ke Java-nya di mana ada posisi driver kita itu ya. Jadi untuk MySQL ya driver kita JDBC driver saya bikin namanya ya. Itu ada di com.mysql.jdbc.driver ya. Jadi kalau kita lihat di sini MySQL ya ini ya MySQL JDBC driver ya. Di sini ada. Nah, nanti kita harus validasi lagi kalau ini ada atau enggak gitu. Oke. Nah, yang kedua yang perlu kita definisikan lagi itu adalah alamat dari database kita. Jadi kan tadi sum-nya itu dia akan menjalankan database servernya. Nah, kita harus tahu URL untuk koneksi ke database servernya itu, ya. Kalau misalnya kita lihat di sini URL-nya adalah localhost phpMyAdmin gitu. Jadi localhost lah yang koneksinya ini, ya. Jadi kita bikin db URL-nya. Ini kenapa saya bikin final? Karena nilainya nggak bakal berubah ya. Jadi saya bikin aja final, ya. jdbc.2 mysql.2 localhost, kemudian nama database kita apa? Ya, di sini post_db, post_db. Jadi kalau kita lihat itu URL-nya itu adalah localhost, kemudian nama dari database kita. Oke. Nah, kemudian username sama passwordnya, ya. Nah, jadi karena saya ini instalasinya default, ya, saya tidak memodifikasi apa-apa untuk username-nya. Biasanya bawaannya itu pasti sama. Usernya itu adalah root dan passwordnya itu saya tidak isi apa-apa. Password tidak ada. Ya, kalau kalian sudah memodifikasi passwordnya, silakan diisi sini. Atau username-nya udah diisi, silakan di sini. Ya, oke. Nah, saya sudah berhasil membuat variabelnya. Sekarang saya akan membuat satu metode untuk melakukan koneksi. Jadi, saya sudah punya variabel connection-nya, tapi belum ada isinya. Sekarang tugas saya adalah untuk mengisi variabel connection ini. Jadi saya bikin satu fungsi public static juga ya, karena fungsi ini akan dipanggil oleh DB connector. Void init db connection lah ya. Saya bilang itulah nama fungsinya. Kemudian apa yang saya lakukan? Yang paling pertama saya lakukan adalah saya harus pastikan bahwa saya bisa connect kemari. Caranya gimana? Saya bikin class.forName jdbc driver. Ya, apa ini fungsi class.forName ini? Ya, ini hanya untuk mengambil kelasnya aja gitu ya. It's used to get the instance of this class with the specified class name ya. Tapi ini kita nggak perlu instance-nya. Ini tujuannya cuma mau ngapain? Ini untuk
melihat apakah JDBC driver kita itu sudah connect, ya. Kenapa ini marah? Karena kelas for name ini harus dilingkupi try catch, ya, statement try catch. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia nggak bakal ketemu JDBC drivernya nih. Ini mungkin kita bisa lihat di sini ada ya, tapi bisa aja library kita itu nanti waktu kita pindahkan ke komputer lain atau kodenya pindahkan ke project lain, library-nya nggak ada. Jadi dia harus pastikan dulu kalau sudah ada drivernya ini, ya. Dan ini adalah fungsi dari kelas for name ini. Dan kita harus lingkupi dia dengan try catch. Kenapa try catch? Karena kalau misalnya dia nggak berhasil, dia akan keluar di sini. Supaya gampang, ini saya jangan bikin kelas not found exception, karena nanti ada mungkin exception yang lain. Sebentar nih saya rapin dulu, saya tidak suka formatnya ya. Kita bikin aja semua exception ditambahin di sini. Dan ini logger, oke, tapi saya rasa saya supaya gampang bikin sistem atau print line aja ya. Kita print errornya apa kalau misalnya dia ada koneksinya itu error gitu. Ya, oke. Jadi kita sudah cek JDBC driver. Kalau misalnya ada, apa yang kita lakukan? Kita isilah variabel connection kita itu dengan koneksi kita. Kita panggil kelas driver manager yang sudah bawaan dari kelas MySQL-nya dan get connection. Ya, di mana fungsi get connection ini adalah untuk melakukan koneksi kemana? Ke DB-URL, ya, database kita dengan menggunakan user name yang di atas dan password yang di atas. Ya, oke, dia error. Kenapa? Karena kita belum import. Alt Enter, ya, add import Java SQL Driver Manager. Klik, errornya hilang. Oh, ini sorry, bukan con ya, ini connection ya. Mungkin supaya connection aja lah, nggak apa-apa gitu. Oke, connection ya, jangan malas ngetik ya. Oke, jadi connection ini sudah berhasil ya. Dan connection itu nanti akan diisi ke variabel ini. Jadi kita bisa pakai variabel ini untuk mengisi untuk diisi oleh connection data dari data driver kita. Oke, kita coba berhasil atau tidak ya. Jadi kalau misalnya dia berhasil get connection-nya, jadi saya bilang if connection tidak sama dengan null ya. Dia akan bilang system.out.println connection is established. Oke, kita akan tes apakah berhasil atau enggak. Kita pergi ke post frame-nya ya. Kita pergi ke source code-nya, kita cari inisialisasinya itu di sini ya. Ini kan kita masukin barangnya ya. Jadi kita coba di atas, kita bikin db connector. db connector dot init db connection. Kita lihat kalau misalnya berhasil, dia akan ngeprint apa tadi? Connection is established. Oke, kita print, kita jalankan dan ya berhasil ya. Tapi dia ada error. Apa ini errornya? This is deprecated driver. The driver is automatically register. Oke lah, nggak apa-apa. Dia cuma bilang deprecated aja ya. Pindahannya tuh di sini. Coba kita tes ya. Harusnya bisa kita perbaiki dengan mengcopy ini aja ya. Coba kita lihat ada nggak dia? CJ, CJ, JDBC ada ya. JDBC di sini ya. JDBC, MySQL. Waduh, banyak sekali. Driver. Coba kita lihat driver. Nah, ini dia ada ya. Jadi ada di sini. Oke, kita coba. Ya, connection is established ya. Oke, jadi kita sudah berhasil melakukan koneksi. Apa yang berikutnya bisa kita lakukan? Kita pindahkan data itemnya ini ke mari ya. Sebenarnya saya nggak suka nih ada sedikit perbedaan nama ya. Jadi sini barang dan di sini kode. Jadi saya tukar aja lah kali ya. Operations, cara tukarnya di mana ya? Rename table to ya ini ya. Operation, pilih operation, kita bikin ke barang. Barang. Oke, go. Kemudian strukturnya ini yang ID ya, kita ganti ke kode ya. Nggak ada perubahan yang signifikan, cuman ubah supaya sama aja dengan ini ya.
Ini integer, oke lah ya, kita bikin ke float aja lah ya, nggak masalah ya. Mungkin ada diskon atau perubahan harga apa gitu ya. Nah, saya rasa nggak begitu pengaruh sih ya. Panjangnya saya bikin 20 aja kali, kali ngaruh. Oke, ya. Jadi kita sudah samakan di sini kode nama harga, kode nama harga. Dari segi strukturnya harusnya nggak ada masalah. Sekarang kita bagaimana mindahin dari sini ke mari. Nah, best practice-nya itu biasanya kita bikin ada yang disebut dengan eh, ini best practice-nya kita bisa dibikin di sini lah ya. Kita bikin static methodnya aja di sini, ya. Kita bikin satu static method, kita bikin public static void load barang from DB. Ya, jadi kita bikin satu fungsi statik di mana fungsinya adalah untuk memindahkan data barang ini ke dalam database. Nah, nanti habis di load dimasukkan kemana? Ke dalam sebuah array list tentunya. Jadi kita define juga satu variabel ya, array list barang, di mana dia menyimpan semua daftar barang yang ada. Sama dengan new array list, atau nggak usah di sini ya. Kalau masih kosong, kita bikin aja seperti ini. Ya dia masih error, kenapa? Karena kita belum import, alt enter import ya. Kemudian di sini kita ambil koneksinya. Gimana cara ambil koneksinya? db connector dot sorry, dot apa tadi? Connection ya. Kita dapat koneksinya di sini, kemudian ada perintah create statement ya. Create statement ini adalah satu fungsi yang nanti dia akan mengembalikan statement kita itu. Jadi kita bisa bikin statement di sini. Statement itu adalah SQL kita ya. Statement STMT lah ya. Sama dengan nggak usah. Create statement sama dengan gini aja langsung. Sama dengan sorry. Ya, statement STMT sama dengan db connector connection dot create statement titik koma ya. Terus kita bilang string SQL, ini belum diimport, alt enter import. Oke. Ini dia bilang error karena dia harusnya try catch juga ya. Jadi dia harus try catch, kita tekan alt enter, kita pilih add block with try catch ya. Oke, jadi dia akan catch kali aja ada SQL-nya yang error ya. Jadi yang gini-gini kan si Java-nya kan nggak tahu dia apakah SQL-nya itu benar atau enggak, statement-nya benar atau enggak ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan pada SQL kita, dia akan eh, mengembalikan error runtime error gitu ya, bukan compilation error gitu ya. Ini sama seperti tadi, saya bikin aja sistem print line supaya gampang. Oke. Kemudian saya bikin SQL-nya itu adalah apa? Kalau untuk database select bintang from barang tadi ya. Nama tabelnya adalah barang, kemudian saya akan pilih semuanya. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana cara saya mempopulasikan barang tersebut ke dalam daftar barang ini. Ya. Cara yang paling mudah adalah kita bikin satu variabel barang di sini ya. Saya bikin kosong. Kemudian saya bikin barang sama dengan new barang ya. Tiap kali ada item baru, saya bikin objek yang baru ya. Kemudian saya bikin barang dot kode sama dengan sebentar, ini salah nih ya. Saya harus loop dia hasilnya ya. Caranya gimana? Kita bikin satu variabel namanya result set rs sama dengan stmt.execute query ya. Itu adalah SQL-nya ya. Seperti biasa dia error, kita balikkan. Result set ini adalah satu objek ya untuk menyimpan hasil dari database-nya itu, hasil dari query kita ini. Ya, apapun itu bentuknya. Ya. Dia menggunakan key dan value gitu ya. Jadi kita masukkan key-nya, nama tabelnya
nama kolomnya dia akan balikkan value-nya untuk setiap item ya. Jadi dia ini dalam bentuk release ya. Jadi kita bisa bikin bukan release lah ya, menyerupai release ya. Kita bikin while is next, kemudian kita bilang kita bisa ambil kodenya ya. Cara mengambil kodenya kita bikin aja seperti ini, barang sama dengan new barang ya. Kita set kodenya dot kode sama dengan rs dot get ya. Kalau untuk kodenya itu integer ya. Jadi dia bisa ambil nilai-nilainya itu dari datanya itu karena kodenya itu integer ya. Kita bisa get integer dan apa nama kolomnya ya. Untuk kode petanya di sini kan kolomnya di nama kolomnya kode kan, berarti kita taruh juga kode di sini. Oke. Kemudian ini dia marah karena kita balikkannya itu kode adalah string, benar ya. Ini juga masalah nih. Kodenya string bukan integer. Yang mana kita ubah? Yang mana kita ubah? Ya, kayaknya ini kalau diubah ke int kita akan banyak banyak error di sini. Ya, di sini dia errornya ini, tapi kita nggak bakal pakai di bawah lagi ini ya kode. Oke, kalau gitu tetap aja kita string, tapi kita ubah ini menjadi string. Nggak bisa juga. Oh iya, betul. Integer dot toString dan ini adalah nilainya. Ya, kita ubah ke string aja, nggak apa-apa ya, karena udah kelanjur kemarin kita compare-nya itu sebagai string dia. Oke. Kemudian barang dot nama sama dengan rs dot get. Kalau nama itu string ya, varchar itu string ya. Jadi kita bisa bikin get string ya dan kodenya itu adalah nama. Kemudian barang dot harga, karena ini adalah float, kita bisa ambil langsung get float. Itu adalah harga. Oke. Nah, sudah selesai. Kita bikin nama, masukkan kode nama dan harganya, kita masukkan ke dalam release-nya. Release-nya mana? Daftar barang kan? Daftar barang dot add barang. Oke. Ada satu yang masalahnya itu apa? Oh iya, ini satu masalahnya ini ya. Variabel daftar barang ini nggak statik ya, harusnya statik ya. Karena dia yang punya itu adalah kelas barang, bukan objek dari barangnya ya. Kalau masih belum mengerti apa perbedaan statik sama non statik, itu bisa belajar OOP dulu ya. Itu adalah konsep di OOP di mana satu variabel itu bisa dimiliki oleh kelas atau dimiliki oleh objeknya gitu ya. Karena daftar barang ini adalah variabel semuanya, jadi kita harus set dia statik gitu ya. Variabel yang dimiliki oleh kelas, jadi kita bikin statik. Oke. Masalah yang kedua yang nanti akan bisa menyebabkan runtime error adalah kita belum inisialisasi daftar barangnya nih ya. Kita define variabel daftar barang tapi kita belum deklarasi nilainya itu apa ya. Jadi kita bikin di sini barang sama dengan new release barang. Kalau nggak nanti kita bakal dapat null pointer exception nanti ya. Oke, jadi kita sudah berhasil. Coba kita tes di post frame-nya. Di sini kita bikin daftar barang sama dengan new release ya. Kalau misalnya kita bikin barang dot load barang from db, kemudian coba kita print ya, system dot out dot println barang dot daftar barang dot size. Kita lihat apakah dia berhasil mengambil dua buah barang yang di sini. Ya, cuma dua ya barangnya ya. Coba kita jalankan, plug berhasil ya, ada dua barang yang ada di situ. Ya, jadi kita bisa gunakan barangnya itu. Coba kita lihat dulu nih kodenya 1 sama 2 ya. Jadi kita nggak bakal pakai ini ya. Atau
ya, kita bisa didirect aja supaya gampang ya. Jadi daftar barang array list yang ada di sini kita samakan dengan array list yang ada di kelas barang ya. Barang dot daftar barang. Ya, kita nggak akan pakai ini, jadi saya hapus saja. Ya, saya hapus. Ya, jadi sekarang daftar barang saya sudah connect ke database. Ya, saya coba tes kalau 1 enter dapat Citato. 2 enter dapat ini Oreo gitu ya. Jadi kita akan lebih mudah untuk masukkan barang melalui SQL kita di sini. Ya. Ya. Jadi seperti itu kita sudah berhasil melakukan koneksi ke database. Mungkin bisa kita tambahin lagi beberapa ya supaya lebih banyak lagi kita masukkan misalnya apa lagi nih apa potabi rasa apa ya kentang goreng whatever lah kita bikin harganya 12.000. Kemudian kita bikin apalagi makanan yang favorit kids zaman now. Cheetos ya, Chris rasa barbecue juga kita bikin harganya 16.000 mahal. Oke. Oke, kita go sebentar. Ini go atau save ya? Agak susah lihatnya. Oke, go. Oke, udah masuk row-nya. Kita lihat ada 4 sekarang. Kita jalankan programnya. Ya, berarti sekarang barangnya udah 4. Ini dia print udah 4 ya. Saya masukkan kode 3, dia dapat. Kode 4, dia dapat. Ya, dan jumlahnya kita ubah 3, dia dapat juga. Langsung. Oke, jadi kita sudah berhasil mengkoneksikan sistem kita dengan menggunakan database, di mana inputnya akan lebih mudah. Dan keuntungan lainnya adalah kita bisa import dari CSV ya. Jadi kalau misalnya ini ada program importnya, kita bisa import dari CSV di sini ya. Jadi kalau saya nggak salah itu di download coba ya, download barcode produk Indonesia ya. Itu mungkin di sini kali ya. Ya, itu bisa kita download di sini. Ini dia, ada database-nya bisa dipakai ya. Jadi kita bisa, sorry, ini saya perbesar dulu. Saya nggak tahu apakah ini valid atau enggak ya. Tapi harusnya valid sih ya. Legal atau enggak tahu juga ya. Jadi kita bisa lihat Citato ya. Jadi udah ada barcode-nya, inilah ID-nya sebenarnya ya. Harganya kebetulan belum ada, saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin harganya yang nentuin itu harus koneksi dengan itunya ya. Connect dengan produsennya, bukan dengan retailernya gitu ya. Ya, jadi seperti itulah dia barcode-nya. Jadi bisa kita simpan. Harganya kebetulan belum ada di sini. Oke, itu saja saya rasa untuk tutorial kali ini kita sudah berhasil mengkoneksikan dengan database dan harusnya penginputan data kita semakin mudah. Untuk tutorial berikutnya kita akan perbanyak lagi database kita untuk menyimpan daftar-daftar yang lainnya ya. Oke, sekian dulu tutorial untuk kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.